Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi di channel Bulbul Hobbies. Nah hari ini saya mau nge-review ini guys. Ini adalah salah satu diecast yang lagi booming nih di medsos nih. Boomingnya ada yang positif, ada yang negatif ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena sebelumnya saya udah nge-review yang keluaran dari Inno 64 ya, untuk Mitsubishi Lancer Evolution Wagon. Dan sekarang di hadapan saya ini ada Tarmac ya, yang keluaran dari Tarmac. Ini baru banget saya dapat guys hari ini. Tadi siang dapat, malamnya langsung saya review nih buat kalian nih guys. Jadi nanti di akhir video ini saya akan bandingkan ya antara brand dari Tarmac dan keluaran dari Inno 64. Oke guys, nggak usah panjang lebar ya, kita langsung apa nih, unboxing aja ya. Unboxing Tarmac for good. Slogannya oke juga nih. Tarmac for good. Ini jadi sama persis ya guys, sama yang keluaran dari brand Inno. Nih saya tunjukin ya. Nah ini yang brand Inno saya terakhir nih, yang saya review di edisi Lebaran guys. Nah ini tapi velgnya udah saya ganti ya, keren ya. Jadi keren banget ya. Jadi aslinya velgnya nggak kayak gini guys. Ini saya ganti dengan velg made in Ngapak. Waktu itu saya pernah cerita ya, velg-velg dari keluaran dari produk Ngapak. Nanti bisa kalian cek ya kalau berminat. Saya taruh linknya di deskripsi ya untuk sellernya. Nah ini adalah yang keluaran Inno 64 dan ini yang keluaran Tarmac yang baru saya beli ya. Jadi nanti di akhir video ini velgnya akan saya kembalikan ke posisi semula. Jadi kalian bisa bandingin ya antara Inno dan Tarmac ya. Nanti saya infokan juga plus minus dari kedua produk ini guys. Oke, kita singkirin yang Inno. Nah Tarmac ini sebelumnya udah banyak yang review di YouTube ya, terutama di para diecaster dari luar negeri ya, karena mereka udah dapat barangnya duluan, dan di Indonesia ya baru sekarang nih dapat. Banyak yang bilang QC-nya sih nggak bagus ya, QC-nya kurang bagus, tapi itu kan kata orang ya. Kita akan buktiin sendiri guys malam ini guys. Saya akan perlihatkan ke kalian sebenarnya worth it nggak sih beli Tarmac atau beli yang Inno tadi. Oke. Nanti saya akan kasih tahu ya plus minus dari kedua brand ini ya. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja saya buka ya guys ya. Nah ini dia guys produknya guys, diecastnya Tarmac Mitsubishi Lancer Evolution Wagon. Jadi kita lihat dulu ya dusnya. Ini ada tulisan Road 64. Lalu di bagian belakang ada tulisan nih guys, Tarmac for good. Itu juga. Bagian belakang ini saya suka ya, maksudnya keren gitu loh. Nggak, biasanya kan agak-agak kaku ya modelnya. Ini dia nampilin ada mobil di parkiran gini dengan background gedungnya ya. Jalan layang ya, jalan layang, lampu-lampu gini, keren sih. Terus ini di bagian bawahnya ada slogannya dia mungkin ya, small size big heart ya. Jadi ini skala 1:64 ya, Mitsubishi Lancer Evolution Wagon White. Kemudian di bagian bawah ini ada sosmednya mereka guys. Ini ada websitenya, tarmacworks.com, lalu ada Facebooknya, kemudian ada Instagramnya. Made in China. Nah, langsung aja kita buka guys.
Nah, ini apa ya? Sertifikat ya, bahwa ini sebenarnya mereka ngeklaim ini adalah limited ya. Dan untuk produk yang saya buka ini nomornya 2141. Ini ada chassis numbernya. Saya nggak tahu ya, ini limitednya berapa ya? Apakah 5.000 unit atau 10.000 atau di atas itu ya? Cuman harusnya kalau limited itu produknya sedikit sekali ya, mungkin 100 unit atau 10 unit itu bisa dibilang limited ya. Kalau udah sampai ribuan nih, menurut saya agak lucu ya. Cuman ya udahlah, itu klaimnya mereka seperti itu, limited ya. Kita sebagai pembeli ya nikmatin aja. Dan ini dakesnya guys. Ups. Oke, singkirin dulu. Oh, roof box-nya ternyata bisa copot guys ya. Beda sama yang Ino ya. Yang Ino itu dia permanen, nggak bisa dicopot-copot. Nah, ini dia bisa dicopot. Ini ada tulisannya guys. Thule. Oh, fokusnya susah nih. Nah, jadi Thule itu adalah salah satu merek roof box yang cukup terkenal ya guys. Terkenal di dunia ya, bahkan di Indonesia juga dia termasuk yang produk premiumnya roof box ya. Banyak sekali merek-merek yang di bawahnya dia, cuman yang terkenal ya brandnya ya Thule ini. Thule ini bisa dibilang pemain lama juga ya untuk urusan roof box ya. Ya bisa dibilang tergolong roof box yang premium ya. Saya benar nggak ya nyebutnya Thule ya? Atau ada ya? Atau ada sebutan apa ya yang lebih pas ya? Nah, ini akan jadi salah satu nilai plus saya dibandingin yang Ino ya. Kalau yang Ino kan nggak bisa dilepas ya. Ini bisa dilepas guys. Jadi ya Tarmac udah menang 1 nih. Nih kita singkirin dulu. Ini base-nya guys. Base dari bagian bawah ya. Tatakannya. Ini jadi kayak jalan raya ya. Ini aspalnya nih. Kemudian ini ada pembatas jalannya nih. Jadi konsepnya keren sih. Kalau dari packaging sih saya seneng dengan Tarmac ya daripada Ino ya. Ntar ya kita bandingin dulu packagingnya ya. Ini adalah yang Ino. Kemudian ini adalah yang Tarmac ya. Jadi Tarmac itu lebih menarik guys packagingnya ya. Ino tuh kan simple ya. Ini Ino nih simple banget ya. Tarmac tuh lebih apa ya? Lebih menarik lah. Dan kalau bagian base-nya Ino kan hitam kayak gini ya, polos ya. Cuma ada tulisan gini ya. Terus bisa insert gini kan. Nah, kalau yang Tarmac nih kayak gini guys. Nah, di poin packaging menurut saya Tarmac lebih unggul. Lebih bagus guys, lebih menarik ya. Oh. Oke. Kita lihat lagi guys. Sekilas. Oh iya, ini dia dapat langsung plat nomornya guys. Plat nomor Jepang. Bagian belakang juga dapat ya. Tuh. Ini satu sisi ini Tarmac juga unggul guys. Jadi kalau yang Ino dia apa ya, tempat plat nomornya itu dia kasih logo, kasih tulisan Lancer Evolution. Kemudian di bagian belakang juga Lancer Evolution ya. Tapi di yang Tarmac itu langsung plat nomor Jepang guys. Jadi kalau saya sih suka yang langsung kayak gini ya. Jadi saya nggak perlu pasang plat nomor lagi nih. Walaupun sebenarnya saya bisa sih pasang plat nomor sendiri, karena saya
Waktu itu cetak beberapa, saya bikin sendiri ya, plat nomornya saya cetak, diperkecil gitu ya. Jadi caranya gampang guys. Jadi kalian bisa cari plat nomor di Google ya, misal plat nomor Jepang, kemudian taruh di Excel tuh, di copy, gambarnya taruh di Excel, diperkecil, kemudian di print. Itu langsung tempelnya bisa guys. Nah, dari sisi plat nomor, Tarmac juga lebih unggul guys. Jadi Tarmac udah unggul roof racknya yang bisa dicopot, plat nomor ya, plat nomor, kemudian packagingnya bagusan Tarmac juga. Nah, udah unggul 3 nih. Kemudian ada satu perbedaan juga guys. Kalau di Tarmac dia dapat antena guys. Antena. Di sini nggak ada, di Indo nggak ada. Ya, di Indo nggak ada, di Tarmac ada. Nah, itu juga jadi keunggulan guys. Sekarang kita lihat QC-nya guys. Sayangnya Tarmac itu dia agak kurang rapi ya, catnya tuh apa ya, kalau saya lihat tuh Inno itu catnya bagus guys. Catnya tuh lebih tebal, lebih apa ya, lebih rapi ya. Kalau Tarmac tuh kayak ada banyak miss-nya juga nih. Ini kayak mungkin nggak kelihatan nggak ya di kamera ya. Spionnya ini kayak catnya agak bleber dikit banget nih. Jadi nggak halus banget gitu loh. Kemudian dia kayak banyak bintik-bintik hitam gitu. Kayak serabut gitu atau serat itu. Jadi itu kalau kalian perhatiin banget ya, maksudnya detail banget ya. Kelihatan sih catnya Tarmac tuh nggak sebagus Inno sih. Tapi unit yang saya pegang sih oke sih ini. Nggak ada cacat lah ya. Biasanya ada banyak yang bilang Tarmac QC-nya parah gitu. Nah, kalau yang saya lihat nih ada di bagian spion nih catnya nggak rapi ya. Catnya nggak rapi, agak lebih dikit gitu ya, kayak mungkin kayak abis ngecat terus kayak di kenain kipas gitu, jadi kayak bleber gitu ya, nggak halus banget. Ini bagian spion juga catnya kurang halus ya. Kalau lainnya oke sih. Dan untuk copot base bawahnya dia pakai satu baut ya guys. Saya copot dulu ya. Saya copot guys. Rollingnya tidak rolling guys. Ya keset banget. Nah, dari sektor ban lebih unggul Inno sih kemarin ya. Inno tuh lumayan lancar ya. Ini agak kesetnya agak parah ya. Jadi dari sektor ban Inno lebih unggul. Ya. Hati-hati guys untuk antenanya nih, nanti bisa senggol patah nih. Keren sih, keren. Saya sih ini sebenarnya di luar ekspektasi saya. Maksudnya ketika saya dengar review banyak orang yang tiba-tiba juga di timeline saya tuh kemarin banyak yang langsung over PO ya. Jadi mereka dapat invoice Tarmac ini kemudian langsung dijual-jual. Ada yang dijual lebih murah dari harga PO-nya, gila. Menurut saya sih sayang banget gitu loh. Lebih baik di foto-foto dulu gitu. Jadi ya abis itu kalau mau jual silakan. Tapi saya sih seneng ya dapat produknya ini ya. Maksud saya ini bagian belakang guys. Maksud saya nggak seburuk yang orang bilang guys. Tuh. Memang dimensinya agak, kalau saya lihat ya, yang Tarmac tuh agak sedikit lebar sedikit ya.
tingginya hampir sama guys, cuman lihat stop lamp bagian atas nih, dia ada bedanya ya, ini kecil ya, ini lebih besar ya. Tapi secara model ya sama ya, cuman ada detail-detail dikit ya, ini ada dekal ya atau apa nih, ada dekalnya nih, nggak ada gitu. Ini bagian bumper ya, logo Mitsubishi ya, ini logo Mitsubishi-nya agak miring dikit ya lagi, jadi seolah-olah kayak nggak di tengah handle pintunya ya, buat buka pintu belakangnya, bagasinya. Kalau menurut saya guys, ya tarmac nggak seburuk yang banyak orang bilang ya. Makanya saya penasaran sih ketika ada yang bilang tarmac QC-nya jelek ya. Saya langsung, ya untung saya udah pesan gitu. Saya jadi bisa bandingin antara tarmac dengan Inno-nya ya. Jadi saya bisa punya kesimpulan di sini nih. Ntar. Kalau dari warna putihnya sih, tarmac sedikit lebih putih ya. Apa ya istilahnya, putihnya lebih terang ya. Ini agak sedikit gelap, lebih gelap. Tapi dari proporsinya sih ya Inno lebih bagus sedikit ya. Dari sisi depannya. Jadi lampunya Inno lebih sipit ya, lebih sipit dikit ya. Ini agak sedikit lebih gede ya. Oke, saya kan ganti velgnya yang Inno dengan balik ke velg standar lagi. Habis itu kita final review guys, antara kesimpulan ya antara tarmac dan Inno-nya. Nah, saya langsung buat kesimpulan ya. Kesimpulan dari perbandingan kedua mobil ini ya. Oke, ini roof boxnya ya. Ini dia copotan guys. Kalau yang tarmac. Jadi teman-teman kalau lagi pengen foto pakai roof box, dipasang gini aja langsung difoto gitu ya. Kalau ini bisa dicopot. Ini dari sisi roof box, tarmac menurut saya lebih unggul ya, karena bisa dicopot pasang ya. Sedangkan yang Inno ini tidak bisa dicopot ya. Dia sudah dilem ya. Ya. Ini sama-sama tule ternyata guys. Jadi roof box-nya ini sama-sama keluar tule. Ini kecil banget tulisannya tuh. Ya, modelnya cuman kalau model roof box-nya sih bagusan. Saya cocok yang ini ya, agak petak gitu ya. Keren sih sesuai yang mobilnya. Kalau ini agak bulat gitu. Agak gendut. Nah, di roof box tarmac menang ya guys. Kemudian tarmac ini saya copot aja dulu ya. Tarmac dapat antena di atas. Sedangkan yang Inno nggak ada. Ya. Menurut saya antena ini lumayan bikin manis sih modelnya. Dan saya bilang keren lah tarmac ada antena kayak gini ya. Menurut saya itu juga keunggulan dari tarmac guys. Ya. Kemudian dari packagingnya ya, saya tadi udah jelasin di awal.
saya suka packagingnya Tarmac ya, lebih menarik gitu loh. Kalau yang Ino polosan ya, dia main aman lah istilahnya. Kalau Tarmac ini lebih berani, bagus sih. Lalu packaging menang ya. Kemudian tadi saya perhatiin juga yang Tarmac dia udah dapat plat nomor Jepang guys. Sedangkan yang Ino ini plat nomornya masih, jadi seolah-olah kayak keluar dari dealer lah. Masih dudukan plat nomornya masih ada tulisannya Lancer Evolution ya. Nah, ini di sisi belakang. Ya. Di sisi apa ya, aksesoris ya. Menurut saya Tarmac dapat nilai plus lagi dari saya ya. Tadi dari roof box bisa dicopot pasang, kemudian antena, lalu dapat plat nomor ya. Nah, dari sisi QC saya udah lihat tadi ya. Ino unggul guys. Ino itu halus banget bikinannya. Kemudian dia catnya rapi guys. Kalau Tarmac tuh agak sedikit banyak, dia kayak banyak spot-spot noda hitam gitu ya. Kalau ini nggak kelihatan banget sih. Terus yang di spionnya ini juga dia catnya agak bleber dikit ya. Jadi saya rasa kalau Tarmac meningkatkan QC-nya lagi kan lebih baik sih. Tapi overall sih nggak ada yang cacat parah ya. Maksudnya nggak ada yang chip, bocel atau apa. Fine-fine aja sih buat saya sih. Gitu. QC Ino menang guys. QC Ino menang. Kemudian apa lagi ya? Harga. Oke. Ini yang salah satu apa ya, komponen penting juga nih bagi para diecaster, harga. Nah, saya dapat Ino ini. Oh iya, kalau mungkin teman-teman belum pernah tahu ya, yang Ino ini udah pernah saya review ya guys. Jadi kalian bisa nonton videonya ya. Sebelumnya ini edisi lebaran waktu itu saya posting. Dan alhamdulillah sambutan dari teman-teman juga bagus ya. Video saya banyak yang nonton. Dan yang Tarmac baru sekarang saya review nih. Oke, yang Ino ini saya dapat harganya di 300 karena waktu itu saya nggak ikut PO ya. Jadi saya beli ready, saya beli di Om Value juga. Yang ini juga sama, yang Tarmac ikut PO di Om Value juga. Yang Ino 300, yang Tarmac ini 275 karena saya harga PO ya. Nah, kalau kalian bilang berarti Ino lebih mahal dong Om. Nggak juga. Ino dapat bonus men. Ino dapat spare tire. Jadi velg atau ban cadangan ya. Beserta as rodanya nih. Nah, di 300.000 saya dapat produk Ino ini dan truk cadangan. Kalau yang Tarmac tidak dapat. Jadi Tarmac ini velg aslinya tuh warna hitam nih. Warna hitam. Kalau yang Ino tadi dapat yang silver, kemudian yang cadangannya putih ya. Gitu. Nah, kalau dari sisi harga sih menurut saya ya, harga selisih, saya yakin Ino tuh PO-nya dulu sekitar sama 275 ya. Jadi kalau harga saya bilang Ino dapat selisih dikit tapi dapat velg tambahan ya. Jadi menurut saya harga Ino yang menang. Nah, waktu itu saya scoring Ino ini 8,5 guys dari harganya ya. Nah, kalau untuk Tarmac ini saya skor dari harga 275 saya skor 8 deh. Atau sebenarnya saya mau kasih dia 825 ya, 8/4 ya. Oke lah, saya kasih skor 825 lah. Jadi selisih dikit sih. Jadi kesimpulan saya guys, kalau dari castingnya itu menurut saya Ino sedikit lebih ramping ya dibandingin Tarmac ya. Nah, ya. Kalau detail-detailnya sih mirip-mirip semua guys. Cuman Ino sedikit lebih ramping ya.
Kalau dari casting, saya lebih suka Ino sih. Cuman Tarmac juga not bad, nggak buruk gitu loh. Jadi kalau kalian foto-foto pun keren ini guys. Ganti velgnya deh, bagus ini. Jadi kalau menurut saya guys, ini skor 8,5, ini 8,25 ya. Kalau dia harganya lebih rendah lagi, saya kasih 8,5. Karena dia nggak dapet velg cadangan tadi ya. Nah, kalau menurut saya guys, kalau kalian bingung beli yang Ino, jadi bang enakan beli yang Ino atau Tarmac? Ya tergantung selera sih. Maksud saya kalau Tarmac dapat harga lebih murah dibanding Ino jauh ya, dengan selisih 50.000 ke atas. Menurut saya ambil aja Tarmac gitu loh. Karena Tarmac oke sih. Buat foto-foto juga keren ini. Gitu. Jadi kalau harganya nempel-nempel, ambil Ino. Karena Ino dapat velg cadangan saya bilang tadi, ini keren sih. Itu. Jadi itu aja sih saran saya ya. Dua-duanya bagus, Di foto pun dua-duanya juga bagus saya bilang nih. Cuman kalau dijejerin memang sedikit casting Ino lebih kecil ya daripada Tarmac ya. Cuman menurut saya no big deal lah. Maksud saya kalau kalian udah dapet yang Tarmac, ya nggak usah nyesel. Atau kalian dapet yang Ino, ya nggak usah merasa beruntung. Jadi menurut saya dua-duanya keren sih. Jadi itu aja ya review saya kali ini ya mengenai Mitsubishi Lancer Evolution keluaran Tarmac ini ya. Jadi kalian tinggal pilih mau beli yang Tarmac atau yang Ino. Menurut saya mirip-mirip, asal saya bilang tadi kalau harganya selisihnya di atas 50.000, ada yang jual Ino dan Tarmac, selisih Tarmac lebih murah 50.000 ke atas, saya bilang ambil aja Tarmac. Cuman kalau selisihnya cuma 10.000 di bawah 50.000 gitu, ya ambil aja Ino. Itu. Jadi ini cuman it's only a diecast man. Jangan apa ya? Jangan dengerin kata orang lah, dengerin kata hati sendiri. Kalau kalian senang dengan diecastnya, harganya cocok, beli aja guys, ambil guys. Oke? Ya udah, sekian aja video dari saya. Jangan lupa saksikan terus video-video saya berikutnya, masih seputar dunia diecast khususnya skala 164. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di lain waktu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.